Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Mas Eko yang lama nggak ketemu. Ini sekarang kita lagi di Jawa Timur, Mojokerto, Jawa Timur. Gitu. Jadi kabar gimana, Mas Eko? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Kapan bro? Bawa rokok aja. Ini lama kita nggak ketemu ya. Iya. Apa namanya? Kita ketemu atau dalam sebuah video itu tahun berapa kok? Terakhir. Iya terakhir. Pertama ketemu atau awal atau apa? Ya kalau pertama ketemu mungkin tahun-tahun sekitar 2015, 16 awal gitu ya. Terus kalau terakhir kita konten bareng nih 2000 berapa? 2018. Iya, 2018 ya. Itu kalau nggak salah udah lepas dari Singomas apa masih Singoluhur itu? Singomas. Singomas masih ya. Jadi Singoluhur kita udah nggak pernah ini ya bareng ya? Sudah enggak lagi. Oh iya. Jadi sebenarnya sama-sama dari Lampung. Iya. Ini dipertemukan kembali ini di Jawa Timur guys. Gitu. Jadi merantau. Kalau dia merantau, dia cari nafkah, saya cari jodoh. Adu nasib dari Lampung ke Jawa. Alhamdulillah dapat rezeki di sini, jodoh di sini. Dapat bini di sini juga ya. Nak juga dapatnya di sini ya. Mana? Iya. Loh iya. Ini apa namanya? Selama di apa namanya Jawa sini ya. Kesibukan sekarang mungkin kerja lah ya. Iya, nah di sela-sela kerja itu selama ini masih ada kegiatan mungkin masih ke kebatinan atau ke spiritualnya itu masih aktif nggak? Ya alhamdulillah, artinya apa yang mungkin sedikit kita tahu kita bisa kita saling berbagi, saling memberikan sebuah masukan, kita belajar. Artinya apa ya? Hal yang mungkin sudah kita pelajari biar nggak hilang kan? Iya. Tetap kita kembangkan lagi. Jadi tetaplah biasa itu haruslah karena kita istilahnya sudah apa yang kita pelajari yang kita dapat itu ya kemampuan harus tetap diasah dikembangkan lagi. Artinya ya poin penting itu kita harus bisa menjaga atas apa yang kita pelajari. Karena orang mau artinya gini, orang mau pintar itu sebetulnya sederhananya mudah. Kenapa? Tinggal satu keinginan kita, kemauan kita, niat kita. Tapi yang apa yang sulit itu menjaga atas apa itu tadi, atas semuanya. Artinya seperti itu. Terkadang banyak yang mungkin istilahnya hanya ingin tahu, setelah nanti sudah tahu ya sudah. Iya sih. Tapi kalau kadang kita cuma sebatas penasaran aja. Penasaran artinya kalau orang sudah awalnya niatnya penasaran ya sulit kan gitu. Artinya itu tadi orang itu lebih sulit menjaga. Iya. Apa artinya kita harus bisa menjaga atas apa yang mungkin sedikit kita tahu barangkali itu bermanfaat bagi orang lain. Untuk termasuk diri kita kan belajar lagi. Nah ilmu itu nggak ada batasnya sampai kapan. Benar, selagi kita mampu, selagi kita masih bisa ya terus gitu. Usia itu bukan patokan gitu ya. Artinya ya sama-sama belajar. Karena pada intinya ya nggak ada yang bisa kan seperti itu. Kata-kata bijak dari Mas Eko mantul. Nah ini selama kamu di sini ya udah selama kamu di sini. Nah ini selama kamu di sini tuh ini kan di Jawa Timur nih. Kalau dulu kita ini kan di Lampung. Nah ini mitos atau dan mistis di sini tuh perbandingannya sama di Lampung ini kayak mana nih menurut kamu? Artinya gini, setiap daerah itu mempunyai ciri masing-masing, ciri khas masing-masing. Apa ya? Ke hal mananya ini yang mau ditanya? Oke, kita misal ke inilah
ke dalam hal mistisnya, misal gitu, dari powernya gitu kan, antara di Lampung, di Sumatera sama di Jawa. Ini Jawa Timur ya, itu kayak mana rasanya? Atau misal nih, di Jawa Timur itu rasanya di sana tuh gede-gede atau auranya tuh lebih kuat gitu, atau kayak mana gitu? Ada perbedaannya nggak gitu lah? Kalau untuk perbedaan pasti setiap daerah itu pasti ada, tinggal apa ya, tinggal tergantung tempatnya. Artinya seperti itu. Cuma kalau untuk mungkin hal yang mungkin ke hal seperti itu yang mungkin lebih cenderung banyak di Jamanya daripada di Lampung kan seperti itu. Saya kalau di sini tuh apa namanya, pusatnya lah mungkin lah ya. Jadi kalau kapan-kapan kalau apa, gimana kalau kita kolaborasi lagi sama Mas Eko gitu kan, kita nanti boleh lah datangin satu tempat gitu ya di sini, nanti kita menguak suatu hal apa di sini gitu, kalau ada kesempatan gitu kan, ada nanti bisa cariin gitu nggak? Insya Allah ada untuk tempatnya, nanti kita cari bareng-bareng. Barangkali di situ ada yang kita ungkap, kita bisa berbagi satu sama lain untuk. Ya jadi intinya kita semoga nanti apa yang kita tayangkan nanti, kalau semisal kita jadi membuat sebuah konten di sini, membuat sebuah video atau membuat sebuah mitos apapun itu, ya semoga yang kita buat itu bisa memberikan sebuah wawasan untuk yang menonton teman-teman di rumah gitu loh. Artinya ke tempatnya baru kita penjelasan gitu. Kalau untuk Penjolotundo itu ya yang minggu ya ruang artinya ya memang di situ tempat apa ya, kalau bagi menurut wisata menurut saya pribadi untuk itu wisata religi atau wisata gaib atau wisata iya, campur ya bio atau wisata jadi satu mas. Jadi satu. Kalau nyepi atau hari apa yang Malam Hindu Suro. itu kan? Suro ya. Orang Bali banyak nggak? Emang kan tempat Suro itu dari Bali mas. tempat orang dulu Hindu itu. Peninggalan satu. Tempat pemandian para raja. Oh di situ. artinya di situ ada sebuah apa ya, kayak tempat Itu melok. persinggahan, Iya, iya. terus ada Iya, tempat iya. pemandian, artinya di situ tempatnya kumpulnya para raja, mungkin tamu-tamu raja. Terus di situ memang ada tempat untuk psikologi. Jadi di situ ada pemisah antara itu dimensi yang mungkin larinya ke hal positif dengan negatif. Di situ ada salah satu yang memegang. Artinya mungkin kebungannya ada di situ dari bangsa mereka. Jadi merupakan salah satu yang kuat di situ lah. Iya, ada. Sempat saya istilahnya mungkin di situ saya mendapatkan sebuah arahan, saya di situ mendapatkan sebuah apa ya, komunikasi antara diri saya dengan beliau kan seperti itu, dan di situ menjelaskan tempat ataupun apa ya, pemisah. Artinya begini, semua itu tinggal dari niat kita. Artinya apa? Jangan sampai kita ini dikelabui dengan hal seperti itu. Terkadang manusia itu membesarkan segala sesuatu hal yang mungkin ya itu tadi dari mitos, terus mungkin belum artinya apa, belum pasti memang kejadian seperti itu, cuman mungkin disalahgunakan dengan orang-orang yang mungkin mencari kepentingan pribadi dan sekitarnya. Artinya apa ya, mungkin dari mata air sumber sendiri itu ya harusnya sederhananya bagi saya semua kembali lagi atas kesembuhan apapun itu bentuknya ya datangnya dari yang maha kuasa. Cuman apa, bagi saya itu hanya sebuah syariat, karena sugesti orang yang di situ menganggap sakral akhirnya ya tersebar luas. Memang kan seperti itu menurut saya. Apalagi kan udah ke mulut. Nah, artinya di situ memang ada sebuah dimensi antara pembatas negatif dengan positif, dan di situ yang saya dapatkan dulu adalah sebuah pertemuan antara sebuah entah itu tamu raja lah, artinya di situ. Dan untuk tempat di atas pemandian itu dulu
artinya tempat forum untuk Pertemuan. berbicara. Kayak kita menyampaikan sebuah mandat ataupun woro-woro dan Itu sebagainya. kan dulu yang minta bikin kolamnya itu kan Putri. Putrinya. Putrinya tuh kan ada yang suka sama dia, minta dibikinkan kolam itu. Makanya terjadilah ada pertemuan itu dia sejarahnya tuh. Oh, itu di mana? Jolo Jolotundo. Tundo. Itu arah masuk mau ke gunung. Pas Itu di mana sih? Di Pacet. Pacet. Pacet ya bener, Pacet ya. Kalau di atas itu waduh. Ya orang di pegunungan ya dingin deh. Nah, ini kalau misalnya ada nggak suatu tips atau wawasan yang bisa dikasih nih sama teman-teman di rumah penonton? Ada nggak tentang tentunya tentang kebatinan? Ya kalau kembali lagi, kalau bagi saya dari dulu sampai sekarang fungsinya semua itu atas niat kita. Kalau niat kita hanya sekedar ingin tahu, ya maka kita akan dapatnya ya sekedar ingin tahu dan sia-sia bagi saya. Tapi kalau memang kita semata-mata artinya kita mengharapkan entah itu sebuah marokan, entah itu sebuah ridhonya, kan insya Allah apa yang kita lakukan, kita jalani, ya kita akan berjalan. Tapi kalau kita berharap sesuatu tanpa kita ada dasarannya, ya sulit. Karena hal seperti ini tidak bisa kita logikakan, apalagi belajar entah itu kebatinan dan sebagainya. Artinya semua itu membutuhkan proses nggak bisa kita instan satu bulan 2 bulan, itu nggak bisa. Bahkan orang yang bertahun-tahun itu masih butuh pembelajaran, masih butuh pembelajaran, nggak semudah seperti yang kita gambarkan. Artinya apa? Kebatinan itu tidak bisa kita teorikan, tidak bisa kita saring dengan nalar. Apalagi contoh sederhananya, kita ingin menguak sebuah takbir, entah itu flashback apapun bentuknya, kalau kita masih mempunyai sifat andai, oh iya kayaknya, dan seterusnya, itu nggak akan cair. Tapi kalau memang sudah yakin dalam hati, dalam batin, ya apapun itu insya Allah wawalan dalam artian ya itu seperti itu tadi. Artinya tidak bisa kita secara logika, karena Sulit ya dijelaskan secara logika itu sulit. sifatnya batin itu pasir sih, lembut. Artinya kan tidak hal yang tidak kelihatan. Dalam artian pengetahuan saya untuk batin sendiri itu ada dua. Artinya untuk melihat proses hal makhluk seperti itu ada dua macam. Dalam artian satu penglihatan secara mata zahir, kedua kali ya secara mata batin kita. Artinya sebuah rasa kita kan seperti itu. Banyak kalau untuk dijelaskan kan seperti itu. Sederhananya untuk mungkin ke hal seperti itu ya tetap kembali lagi atas niat. Jangan kita ini belajar itu ya ikuti seperti alir yang mengalir, dalam artian seperti itu. Jangan memaksakan kehendak kita. Ya, jangan kita melawan atas arus, tapi kita ikuti dengan berjalannya waktu, proses step by step. Ya kembali lagi atas niat kita kan seperti itu, insya Allah seperti itu. Terus kedua kali bagi saya kunci utama ya tetap harus kita harus bisa membedakan antara ke hal seperti itu dan ke hal ke dunia kita. Ya harus saling bersandingan, harus saling melengkapi. Jangan kok kita terlalu berlebihan ke sana, ya itu timbulnya nggak baik. Artinya lebih inilah lebih maksudnya tuh mengimbangi gitu. Iya, artinya bagi saya ya sepengetahuan saya ilmu itu sederhana. Maksudnya ya maaf, hal seperti ini cuma cukup dua, antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu kita harus bisa membedakan satu dengan yang lain. Ketika kita di dunia ya harus kita lakukan sebuah istilahnya proses
apalagi contoh ya, mohon maaf, mungkin saya sudah berkeluarga ya, saya harus seperti layaknya saya harus Kerja, saya kerja, nafkah, dan memberikan seterusnya. nafkah, gitu. Ketika saya masuk ke hal seperti itu, ranah seperti itu, ya saya harus menggunakan, ya mohon maaf, artinya apa? Saya harus menggunakan pakaian saya. Jadi di situ kita harus bisa membedakan antara dunia dan akhirat. Artinya kan seperti itu. Jangan kita mencampur adukan timbulnya apa? Ya salah paham. Makanya itu tadi yang penting kita bisa mengimbangi gitu. Harus mengimbangi, jangan memaksakan ada sebuah kehendak yang mungkin kita belum waktunya kita seperti itu. Karena ilmu itu atau pengetahuan itu tidak ada yang salah. Terkadang yang salah itu kita sendiri yang tafsirkan atas itu tadi. Karena posisinya kita ini belum mungkin secara langsung, kita belum waktunya, tapi kita tanpa adanya dasaran, tanpa kita tahu artinya efeknya seperti apa, kita lost doll lah bandingannya kan seperti itu ya. Bukan barokah yang kita dapatkan, malah ujungnya sia-sia, malah penyakit yang kita dapatkan. Artinya seperti itu. Itu semua ilmu itu baik, tergantung cara kita menggunakan. Yang entah ilmu apapun itu, ilmu kebal misal. Kalau kita nggak baik cara gunaannya, kita buat jahat. Kalau niatnya para leluhur dulu mencari ilmu kekebalan itu kan untuk melindungi diri. Ketika orang jahat sama kita, insya Allah dilindungi dengan sebuah ilmu itu tadi. Tapi ketika kita mempunyai sebuah ilmu itu tadi, kita gunakan untuk kejelekan, ya kita pakai untuk misal merampok, misal untuk kejahatan yang lainnya. Nah itu kan salah satu bentuk salah penggunaannya kan begitu. Dan itu kembali lagi nanti kembali ke kita sendiri. Jika kita menggunakan ilmu dengan baik, maka kita akan mendapatkan satu hal yang baik lagi. Jika kita menggunakan ilmu kembali lagi semua untuk kejelekan, ya nanti kita akan kualat lah kan kayak gitu. Hukum alam juga kayak gitu lah kan gitu. Apalagi kita secara agama, secara hukum Islam, ada Gusti Allah kan, terus ada dosa, ada neraka, ada surga kan kayak gitu. Artinya ya satu pesan yang mungkin selama ini masih saya pegang ya tetap itu, ikuti atas sebuah proses alam kan. Ya biar alam yang menjawab, dalam artian apa, segala sesuatu kalau kita usaha ikhtiar ya kita akan menangis. Kenapa ya ada bahasa lagi, bermimpilah di saat mata kamu terbuka dan jangan bermimpi di saat mata kamu tertutup. Yang dimana sedikit hal yang kamu lakukan di saat mata kita terbuka itu akan jadi kenyataan. Tapi seindah apapun kamu bermimpi dengan mata kamu tertutup, itu akan indah dalam mimpi dan itu tidak akan jadi sebuah kenyataan. Kalau diartikan memang banyak, luas. Artinya ilmu Allah itu sangatlah luas dan tidak bisa ditakar dengan apa. Seperti itu. Artinya ya, sedikit apapun yang kita lakukan ketika kita bermimpi, dalam artian sebuah mimpi kita ya akan jadi kenyataan. Seperti itu. Tinggal bagaimana kita jalani. Belajar istilahnya gini, belajar dengan satu orang satu level di atas kita. Artinya apa? Kita jangan berpikir kita belajar kok, wah orang itu bisa, tapi artinya kita tidak bisa menakar kemampuan kita. Harusnya kita naiknya satu. Nah itu akan indah. Tapi kalau kita artinya langsung ke atas ya itu akan ya sulit. Itu sederhananya apa? Belajar dari satu level di atas kita. Dan satu lagi juga kan, kita juga nggak tahu kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Artinya Dan ilmu seseorang itu terkadang juga pengetahuan orang itu tidak terpatok dengan usianya. Ketika kita menemukan usia yang lebih muda dari kita jangan pesimis juga. Jangan kita mengira yang masih umurnya muda gitu kan, pasti pengalaman kurang,
apa namanya ilmunya nggak seberapa, jangan seperti itu juga kan gitu. Karena kadang banyak yang muda-muda ini malah lebih berpotensi, kadang juga ilmunya ya lebih tinggi lagi kan gitu. Apalagi ini bab dalam kebatinan. Nah, ini bab kebatinan ini nggak ada yang bisa tahu loh, apalagi dalam menakar sebuah ilmu gitu. Jadi intinya kita tetap Nggak ada orang. ya sama ini saling menghargai saja lah kan gitu. Jangan kita yang udah menerka seseorang itu dengan kemampuan yang Allah masih ini jangan lah kan gitu. Apalagi kita yang sama yang lebih tua kan kayak gitu, lebih ada ansor kita terutama kan kayak gitu. Semua ilmu itu ya paling utama ya adab, harus dijaga. Setinggi apapun ilmu kita, kalau adab kita nggak bisa menjaga apa semua itu, ya timbulnya jumawa, kita merasa bisa ya. Artinya gini, kita berpikir kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini nggak apa ya, manusia yang bodoh. Jangan pernah kita merasa bisa, karena semakin kita merasa bisa, merasa pandai, pintar dan sebagainya, maka kita bukan apa ya, kejumawan itu yang akan ikuti ya, ikuti dengan proses. Kalau emang udah waktunya ya pasti nggak inilah ya kok ya. Ya, semua itu ada prosesnya, ada waktunya, nggak bisa kok kita ya itu tadi, kita pengen belajar kok instan, itu nggak bisa, kecuali apa, kita masak mie instan. Makanya dibilang mie instan ya. Gitu. Karena apa, hal seperti ini hal yang tidak kelihatan, hal yang tidak bisa kita logikakan. Nah, apa, takaran seseorang itu bukan dari sebuah penampilan. Manusia itu artinya gini, siapapun bisa menggunakan pakaian, menggunakan jubah dan seterusnya, tapi belum tentu hatinya, karena sebuah kebatinan itu letaknya di kolbu, antara batiniah kita, hati kita seperti apa kan gitu. Terkadang luarnya kelihatan jelek tapi ya nggak tahu isi hati orang kan seperti itu. Jadi menilai seseorang itu jangan terpaku dari luarnya, jangan dilihat dari penampilannya gitu, gitu, backgroundnya apa ya, luarnya, tapi kita tidak bisa melihat muka egala nih hatinya Hello Kitty kan. Nah, seperti Nggak ada yang tahu. banyak seperti itu. Artinya seperti itu, tingkatan seseorang kita tidak bisa dilihat dari sebuah penampilan. Iya. Seperti itu bagi saya, karena tadi saya lebih menghormati orang yang mungkin merasa apa ya, mengerti itu tadi, lebih baik ngerti daripada pintar kan seperti itu. Kalau sudah ngerti ya insya Allah dia akan bisa memahami, tapi kalau sudah pintar tinggal dia pintar ngopo kan, pintar ngapusi, pintar dalam segi apa kan gitu, banyak sih. Nih kalau misalnya kok ya, kamu bisa nggak sih istilahnya ngebedain orang ini bisa atau enggak, ngerti apa enggak, apa cuman yang kamu bilang tadi sekedar pintar cuman nggak ngerti gitu, bisa nggak kamu bedain orang kayak gitu gitu? Artinya ya bagi saya pribadi, orang yang mungkin dia mempunyai sebuah wawasan yang lebih, dia tidak akan berbicara dalam sembrono. Artinya dia tahu tata krama, dia tahu kode etik, di mana yang harus saya sampaikan, di mana saya harus berbicara dan di mana saya harus berhenti, itu insya Allah orang itu akan tahu. Dan orang yang mungkin artinya apa? Semakin orang itu berisi, maka akan semakin dalam artian dia tidak akan menunjukkan bahwasanya kita ini bisa. Karena apa? Dia itu selalu berpikir di atas lahir masih ada lahir, dan kita artinya apa? Apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa, itu semata-mata hanya titipan. Yang artinya seperti itu. Tapi kalau ya mohon maaf, bagi saya pribadi, kuncinya satu, harus bisa mengendalikan atas diri kita. Jangan sampai kita dikendalikan dengan hal-hal seperti itu. Apalagi entah itu dari sebuah kodam, apapun itu sebuah bentuknya. Ya itu tadi, dalam diri kita ini sebetulnya kita terlahir itu sudah lengkap kok, sudah ada semua, tinggal kita bisa tidak mengkoreksi atas diri kita.
kan seperti itu. Sejatinya ilmu itu semua sudah ada, tinggal kita bisa nggak ngupas itu tadi. Satu ya dari sebuah perjalanan, dari lakon itu tadi. Kalau kita tidak melakukan sebuah proses perjalanan kehidupan, ya kita tidak akan tahu. Oh ya, yang tadinya kita belum tahu, kita jalani, kita belajar dengan orang, sama-sama memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah masukan, ya insya Allah. Artinya seperti itu. Terus kedua kali, artinya sebuah kebatinan itu butuh sebuah ketenangan. Nah, kalau kita pikiran kita ya istilahnya pikiran kita lagi entah kemana ya kita akan sulit. Kita harus bisa Nah, mengendalikan artinya diri kita tidak gitu. bisa di apa ya, tidak bisa di apa ya, diistilahkan. Istilahkan. Seperti itu. Terkadang ya kita istilahnya gini. Kita bicara dengan seseorang itu sudah tahu pada orang itu seperti apa. Artinya sebuah watak karakter itu kenapa kita bisa tahu ya Allah watak intinya ya mungkin ya apa ya memang sudah seperti itu. Karena apa? Ya batin itu kan dia yang berbicara. Itu pemahaman orang kan berbeda-beda karena di sini saya juga kan masih butuh belajar, saya masih banyak yang mungkin belum saya ketahui. Artinya kan masih luas. Tinggal mungkin pesan saya yang satu kembali lagi ada sebuah niat kita dalam artian apa kita belajar harus dari niat kita, jangan kita ya nggak munafik. Orang belajar itu ada tujuan itu pasti, tapi tujuan kita yang harus bagaimana, kita harus yang lebih ngerti itu kan dari kita. Terus utama harga pasar itu harus dijaga. Satu anda pasor, kedua kali kita harus bisa mengendalikan atas apa yang kita pelajari, jangan sampai kita dikendalikan dengan hal seperti itu. Kuncinya yaitu tadi ikuti atas sebuah proses dan biarkan waktu yang akan menjawab. Tapi apa dengan apa? Ya harus kita dengan hijrah itu tadi. Kita harus lakukan dengan sebuah proses ikhtiar, berusaha. Kita harus yakin tanpa ada hanya sebuah apa ya keyakinan antara diri kita akan apa ya menemukan itu tadi Apa yang sederhana kita ya cari lagi gitu ya. wes kuncinya kalau saya sederhana yaitu tadi kita harus bermimpi. Namanya manusia mempunyai sebuah mimpi, tapi Mimpi dan niat lah yang pasti. Nah, seperti itu. Karena cuma mimpi Kalau mimpi cuma itu mimpi, ya toh. dapatnya cuma hilang gitu loh. Kalau nggak ada niatan terus nggak ada realisasinya ini ya susah ini. ya betul. Kalau mimpi tanpa kita dasari dengan sebuah tekad niat ya insya Allah ya sia-sia saya mendapat. Ini saya tunjuk apa saya mulai tanya nih, kamu nggak kepikiran tanya saya apa gitu loh. Tahu ya. Terus sih Cukup ya. Oke, jadi demikian guys obrolan sama Mas Eko yang temu kangen lah karena lama udah nggak ketemu, dulu masih di PS Ngomas gitu ya. Terus sekarang alhamdulillah dipertemukan kembali di Jawa Timur guys, sama-sama dari Lampung tapi kita ketemu di Jawa Timur. Udah lama nggak ketemu ini. Terus ya tadi demikian obrolan tentang terkait dengan terutama tentang kebatinan, tentang gaib, tentang pengalaman Mas Eko selama di sini gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Nanti suatu saat jika ada kesempatan saya sama Mas Eko sama teman-teman yang lainnya, Mas Rudi gitu kan, nanti kita akan menguak sebuah tempat di sini gitu ya, ya. Insyaallah. Oke, cukup saya rasa cukup demikian. Kalau gitu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.